Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indri Wijaya. Kali ini saya mau sharing pengalaman buruk yang pernah saya alami yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang tersebut, tapi dilakukan. Itu pengalaman jelek di sekolah dasar dan SMP. Saya hanya bersifat ingin sharing supaya tidak terjadi pada orang lain. Nggak ada maksud tujuan untuk menjelekkan orang tersebut ya, ataupun tempat tersebut. Ya, pertama itu di SD, saya bersekolah di sekolah swasta di kota Jambi. Saya nggak sebutkan nama sekolahnya. Pada saat itu di kelas 2, saya nggak buat PR berulang kali. Ya, sehingga membuat guru tersebut mungkin emosi ya. Sehingga saya diberi hukuman, menurut saya itu nggak pantas banget dilakukan oleh guru tersebut. Hukumannya yang diberikan kepada saya. Jujur saya nggak pernah cerita ini kepada orang tua saya. Ini pertama kali saya sharing. Benar-benar saya merasa malu banget untuk menceritakannya, tapi supaya nggak terjadi pada yang lain lah. Itu saya dipermalukan di depan kelas dengan cara pakaian saya itu dilepaskan, jadi saya telanjang dada tegak di depan kelas, dipermalukan satu kelas di kelas saya dan dipermalukan di kelas lain juga. Jadi saya dipermalukan dua kelas ya, kelas saya dan kelas yang lain. Menurut saya itu nggak pantas banget dilakukan oleh seorang wali kelas terhadap muridnya, yang seharusnya seorang wali kelas itu atau seorang guru memberikan contoh yang baik kepada muridnya sebagai panutan. Tapi ini berbalik. Memang saya melakukan kesalahan nggak buat atau nggak mengerjakan PR, tapi menurut saya nggak seharusnya dilakukan hukuman seperti itu. Mungkin saya bisa dapat teguran atau orang tua saya dipanggil supaya saya dapat hukuman dari orang tua saya ya, atau dapat surat peringatan atau ya hukuman yang lebih sewajarnya ya menurut saya. Tapi ini nggak, beda banget. Ini bisa dibilang kayak seperti sebuah pelecehan atau bully atau gimana. Itu benar-benar hal jelek banget yang saya alami sekolah dasar. Semoga hal ini nggak terjadi pada murid yang lain ya. Kedepannya nggak ada terjadi hal seperti ini lagi, ataupun dalam bentuk kekerasan yang lain atau pelecehan yang lainnya. Hal buruk kedua yang saya alami pada saat itu saya di sekolah SMP, sekolah menengah. Di sekolah swasta juga pada saat itu saya kelas 2, sebut saja guru M. Guru M ini menghina nama saya. Nama saya Indri Wijaya, ditambahkan embel-embel lain nama wanita di belakangnya. Yang saya herannya pada saat di kelas saya itu ada 2 murid, satu laki-laki satu perempuan, dengan nama yang sama, tapi nggak pernah dihina oleh guru tersebut. Saya nggak tahu kenapa hanya saya saja yang dihina. Padahal pada saat itu saya selalu mengerjakan tugas. Saya tidak pernah membuat masalah. Teman SMP saya pasti saya tahu, saya hanya murid standar yang alim, memang nggak menonjol secara akademik, tapi saya juga tidak jelek secara akademik, standar. Saya nggak pernah membuat masalah, nggak pernah bolos, selalu hadir, nggak berkata kasar depan guru juga atau gimana ya. Saya nggak pernah menghina guru tersebut, tapi guru tersebut menghina saya. Nggak pernah saya berlaku hal buruk pada guru tersebut. Guru M ini selalu menghina saya, dan nggak tahu nama saya selalu dihina. Guru itu punya sistem, dia dikelaskan mengajarkan dan menerangkan, dan dia menyuruh mengerjakan tugas yang ada di dalam buku pelajaran. Murid disuruh maju ke depan untuk mengerjakan satu persatu soal ya, satu murid satu soal maksudnya. Dipanggil secara absen. Ketika giliran saya, nama saya pasti dihina, dijelekan, tambah embel-embel di depan semua murid yang lain. Semua murid mendengarnya. Teman SMP saya pasti tahu nama saya selalu dihina, dan saya memang nggak menaruh dendam pada guru tuh. Saya tahu rumah guru tuh di mana juga, dan tidak perlu saya cari atau gimana. Memang saya nggak taruh dendam ya, jujur. Saya sharing pengalaman ini bukan karena dendam, tapi saya hanya ingin berbagi informasi supaya tidak terjadi pada murid yang lain di abad 2021, abad 21 ya. Ya, semoga orang tua yang memiliki anak di sekolah dasar ataupun SMP lebih perhatian kepada anaknya. Bisa ditanya bagaimana kondisi tadi sekolah, hal apa saja terjadi. Jadi anak bisa lebih terbuka jika dia mendapatkan kekerasan ataupun bully atau gimana, dia bisa sharing. Jadi saya nggak pernah sharing
pengalaman jelek saya kepada orang tua saya. Baru kali ini saya sharing. Banyak guru lain yang baik. Kebetulan saya pernah dapat guru yang nggak baik saja. Ya ini ya. Semoga tidak terjadi pada murid yang lain, sekolah dimanapun seluruh dunia. Semoga ini cukup terjadi pada saya saja. Hanya saya ingin sharing saja, nggak ada maksud untuk menjelekkan sekolah ataupun guru-guru yang lain ataupun guru tersebut ini. Saya hanya mau sharing pengalaman agar tidak terjadi hal buruk kepada yang lain. Semoga sharing saya bermanfaat. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.